yang kita gunakan untuk belajar kali ini adalah all new Honda Brio. Adapun pengenalan bagaimana tentang belajar yang pertama ini adalah tentang cara menghidupkan. Bisa kesini Mas Bim. Nah, langkah pertama untuk menghidupkan adalah kita masukkan kunci di posisi 0. Jadi di sini ada 0, 1, 2, dan 3. 0 ini adalah kunci masuk. Nah, kunci masuk. Selanjutnya yang pertama adalah kunci sudah tidak bisa dicabut. Tapi kondisi pengapian di sini masih mati. Dan yang kedua, nah, di sini sudah menyala, indikator sudah menyala, namun mesin belum menyala. Di dashboard sini terlihat P, berarti parkir. Jadi saat mobil tidak digunakan atau dimatikan dalam keadaan parkir, sebaiknya di posisi parkir. Kalau tidak diparkir, tidak bisa dicabut kuncinya. Seperti itu Mas Bim? Ya Mas. Baik. Jadi setelah tadi di kedua, untuk menyalakan mobil ini, kita geser, kita pencet ke nomor 3. Di sini ada 3. Tapi sebelum kita tekan ke tombol 3, kita harus menginjak rem. Jadi untuk Matic ini di sini hanya ada 2 pedal, pedal gas dan pedal rem. Untuk menyalakan kita harus injak pedal rem dahulu. Dan juga alangkah baiknya sebelum kita nyalakan mesin, posisi parkir ini dipindah ke netral dengan cara mengubah transmisi. Begini caranya, tetap saja injak rem, kemudian ubah ke netral. Nah, setelah posisi di sini netral, transmisi netral, baru kita nyalakan mesinnya, kita tekan ke nomor 3. Nah, di sini mesin sudah nyala. Dan di dashboard tulisan netral. Nah, setelah indikator RPM ini berada kurang lebih di jarum angka 1, kita sudah bisa untuk menyalakan AC dan lain sebagainya. Setelah tadi kita nyalakan AC dan kondisi sudah dingin, sudah enak, mari kita langsung saja Mas ya, belajar bagaimana cara menjalankan mobil. Menjalankan di sini yang saya ingin jelaskan adalah untuk maju dan mundur dulu. Karena belajar mobil ini harus tahap demi tahap. Jadi sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa untuk bantu channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Baik, langsung saja. Untuk menjalankan mobil Matic ini lebih mudah dan sangat-sangat mudah apabila kita sudah pernah mencoba sekali. Kemungkinan besar kita sudah bisa untuk menjalankannya. Adapun yang kita lakukan untuk menjalankan mobil ini setelah posisi tadi netral, kita yang pertama adalah injak rem, injak pedal rem, pedal gas, pedal rem. Jangan salah, ini gas, ini rem. Nah, untuk mempermudah kita dalam menginjak atau mengontrol tekanan pada pedal, saran saya untuk pemula, alangkah baiknya kalau kita menggunakan sandal yang enak, sandal yang sesuai. Kalau saya sandal yang enak itu sandal Swallow.
Tapi bisa lebih enak atau lebih berasa juga kalau kita gunakan kaki tanpa sandal. Di sini akan lebih berasa. Baik, yang pertama kita injak pedal rem, kemudian handsrem kita buka dulu, kita lepaskan handrem. Caranya dengan memencet tombol ini, tombol kecil pada handrem, kita turunkan. Di sini berarti rem sudah berubah pada rem kaki. Dan untuk matic jangan lupa ya, selalu injak pedal rem sebelum melepas atau merubah transmisi. Kemudian adalah kita pindahkan transmisi ke D. Nah, di sini D ya. Kemudian kita lepaskan pedal rem pelan-pelan. Nah, di sini mobil sudah berjalan sangat pelan. Tinggal kita kontrol setirnya saja, kanan kiri. Kita tengok spion kanan, spion kiri. Nah, mobil sudah jalan ya Mas Bim ya. Ya guys. Pelan-pelan saja dulu karena ini masih belajar. Nah, untuk menghentikan kita injak rem lagi. Nah, jangan terlalu cepat atau terlalu kenceng, injaknya pakai perasaan. Jadi menyetir mobil ini memang harus menggunakan perasaan. Itu yang terpenting ya. Kita hentikan dulu, kita injak remnya pelan-pelan. Sip. Berhenti. Kalau sudah posisi berhenti namun transmisi masih di D, kita rubah ke netral lagi. Nah, setelah kita rubah ke netral, kita angkat handrem agar tidak jalan. Oke, setelah maju sudah, kita coba untuk mundur ya. Jadi belajar mobil ini memang tahap demi tahap harus dipelajari, seperti cara menghidupkan, terus transmisinya harus kita pelajari. Kita juga harus belajar maju dulu, mundur dulu. Nah, nanti kalau maju mundur sudah lincah, saya rasa untuk tahapan-tahapan berikutnya akan lebih mudah lagi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara menghidupkan yang benar itu agar mesin tidak amburadul gitu Mas Bimo. Betul tidak? Ya, Oh ya, tidak terima rusak kasih maksudnya. kalau betul. Baik, untuk mundur sama seperti tadi. Jadi untuk menjalankan atau memundurkan transmisi yang kita ubah, kita tetap harus menginjak pedal rem. Intinya pedal rem ini harus selalu diinjak saat pertama kita akan menjalankan mobil. Baik menyalakan, menjalankan, memundurkan, kalau bisa menerbangkan mungkin juga diinjak. Mobil nggak bisa terbang, Mas. Baik, kita akan coba mundur ya. Pertama adalah setelah netral kita handrem kita lepas. Transmisi untuk mundur ini R mundur. Nah, Verso. Nah, kalau di mobil-mobil terbaru biasanya sudah ada sensor kamera belakang sedikit, ini bisa membantu ya. Seperti ini bisa membantu ya. Maksudnya membantu untuk melihat apakah di belakang ada orang atau tidak, ada patung, ada tugu. Soalnya kadang kita juga kurang konsentrasi. Banyakan pot bunga ya, Mas. Oh, pot bunga bisa Ya. jadi. Bunga Soalnya desa? dari spion kan nggak kelihatan kalau pot Oh bunga. iya, betul sekali. Ini guru saya Mas Bimo. Jadi saya di sini adalah kacungnya yang untuk mempraktekkan ya. Jadi setelah kita lihat di belakang kosong, transmisi sudah kita pindah ke R, kita lepaskan rem pelan-pelan saja untuk mundur ini. Nah, harus lihat kanan kiri spion ya Mas Bim. Ya, Mas. Intinya adalah perasaan kita kira-kira setir lurus, saat dimana setir harus diputar lurus. Nah, ini sudah mundur lurus. Oh, ini tetap di tengah-tengah karena di sini jalannya pas sekali. Nah, cukup
Cukup ya. Kita injak rem lagi pelan-pelan untuk menghentikan. Sit. Nah, baik. Mungkin untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Untuk tutorial selanjutnya kita tunggu ya. Jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini, untuk mengembangkan kreativitas kami sebagai pengangguran. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.